Selamat siang saudara, jumpa lagi dalam program khusus Sigi 30 Menit bersama saya Rika Amro. Saudara, lebih dari 3 juta perempuan Indonesia terdampar di negeri orang. Para Kartini masa kini itulah yang membanting, memeras keringat siang hingga malam, menjadi TKW. Merekalah yang menjadi penyumbang devisa negara, tidak kurang dari 60 triliun rupiah setiap tahun. Tapi godaan hidup di negeri orang ternyata tidaklah ringan. Ada yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual atau tidak dibayar gajinya. Tidak sedikit dari mereka yang jatuh dan terdampar di lembah gelap kehidupan. Prostitusi jalanan adalah salah satunya. Selengkapnya saudara, segera kita mulai Sigi 30 Menit. Singapura, geliat ekonomi negeri jiran ini terasa sepanjang waktu, siang maupun malam. Ini adalah kawasan wisata malam yang sangat terkenal di Singapura, Geylang. Namanya juga wisata malam. Ya, seperti inilah pemandangannya. Penelusuran kami ke lorong-lorong ini ternyata menemukan sejumlah tenaga kerja wanita, TKW asal Indonesia, yang telah beralih profesi menjadi pekerja seks komersial PSK. Gadis Indon, begitu sebutan mereka. Kebanyakan menghuni lorong 12. Ada juga yang membaur dengan gadis Filipina di lorong 24. Para pekerja seks Indon di sini tarifnya tidak lebih dari $50 untuk sekali kencan. Kita dari minta ampun. Biasanya ramai. Kalau masuk malam apa kalau? Malam aja saya masuk aja masih ramai. Ini tadi jam 10 minta ampun. Nak hotel berapa? Kalau hotel berapa? Hotel 40. Oh, di hotel yang tadi dulu. Sama itu sama hotel sekali? Itu hotel 40 ya. Maksudnya ngeloknya sama hotel sekali? 20 sama kami. Kita harus verifikasi ya itu, karena saya juga nggak begitu percaya benar kalau ada kasus-kasus seperti itu ya. Nah, karena kita harus teliti benar apa memang benar. Karena seperti kasus-kasus kayak PSK gitu ya, di Singapura ini juga relatif sangat keras sekali gitu ya. Di negeri singa ini, setiap tahun ada lebih dari 70.000 tenaga kerja wanita asal Indonesia mengadu nasib, menggantungkan hidup sebagai buruh migran, menjadi pembantu rumah tangga. Jumlah pembantu rumah tangga asal Indonesia adalah yang terbesar kedua setelah Filipina. Mimpi hidup makmur di kota megapolitan membuat mereka rela menggadaikan nasib menjadi warga kelas 2 di negeri ini. Tugasnya mengurusi kerjaan rumah, mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga mengurus anak sang majikan. Upahnya tidak seberapa, $250 Singapura. Jika dirupiahkan, tidak lebih dari 1,4 juta rupiah. Jumlah yang hanya cukup untuk makan malam keluarga majikan mereka di restoran-restoran di Orchard Road. Kemiskinan memaksa mereka bertahan menjalani ini semua, seperti Yuni dan Narsi ini. Saya lebih baik lari ke luar negeri, karena nggak ada pilihan lain kan. Kerja di Indonesia mau cari pekerjaan susah ya. Terus mau kerja di pelayan toko, gaji paling 250-300, nggak cukup. Tiap tahun, orang seperti Yuni dan Narsi cenderung meningkat. Tenaga kerja wanita Indonesia itu jumlahnya 80.000. Jadi dari sekitar 133.000 warga negara Indonesia yang di Singapura, 80.000 diantaranya adalah teman-teman dari PLRT tersebut. Ini adalah pusat perbelanjaan di kawasan Katong, tempat para TKW biasa menghabiskan hari liburnya sekali dalam seminggu. Rekreasi, bertemu kawan senasib. Tak jarang mereka berpasang-pasangan, terbawa arus pergaulan bebas. Seks bebas menjadi hal yang lazim di kalangan TKI. Pergaulan bebas adalah salah satu masalah serius yang dihadapi teman-teman seprofesi Yuni di Singapura. Dalam beberapa kasus ditemukan TKW hamil sehingga dipecat oleh majikan.
Tidak sedikit yang kemudian mencari jalan pintas, menggugurkan kandungan, aborsi, dengan menelan pil peluntur janin secara ilegal atau minta bantuan dokter ke klinik. Iya, 450 dolar. Bisa kurang. Bisa kurang, bisa lebih murah lagi. Itu aja, tidak boleh kurang lagi karena dokter Lia dia tidak suka naikkan harga sembarangan. Karena apa? Kamu orang Indonesia, orang pendatang, Filipino ke apa, harganya tetap sama. Tapi kalau orang Singapura, harganya ya 2 bulan ke bawah 500. Kawanku kasih itu kad lah, address card lah, address card. Dan saya call appointment sama boyfriend yang call. Dan saya datang sana, berbiayanya yang pertama 550, periksanya kedua periksanya $100 sama obatnya $100. Satu kali sudah gugurin, sudah bersih ya, sudah saya dikasih obat. Misalnya sini ya, sampai sekarang pun sini masih sakit kadang-kadang. Yang mengejutkan, praktik aborsi di Singapura banyak dilayani di klinik-klinik kecil seperti ini yang bertebaran di kawasan ngumpul DKW, Orchard Road dan Jo Chiat Road. Bayarannya tergolong murah, $600 Singapura, asal usia kandungan tidak lebih dari 4 bulan. You can do it, but legally, you have to be Singaporean, PR, or stay in Singapore for 4 months, or dependent of your husband or work permit. This or other things like that. Then they can do it. Otherwise, you cannot do it.